Saya akan memberikan tantangan kepada generasi muda atau kaum muda. Seperti kita ketahui bahwa mahasiswa merupakan kaum muda yang memiliki peran signifikan yang membangun negara, yang dimana tentu kita pernah mendengar ungkapan Bung Karno yang mengatakan, berikan aku 10 orang pemuda maka akan kugoncangkan dunia ini. Perilaku generasi milenial yang sesuai dengan zamannya tetap dituntut memiliki beberapa peran penting sebagai berikut dalam posisi mereka sebagai mahasiswa. Yang pertama, peran agent of change, yang dimana ada beberapa sikap yang semestinya ada pada mereka yang menjalankan peran sebagai agent of change. Sikap tersebut antara lain memiliki visi misi yang jernih, gigih mencapai target, memiliki sikap kritis dan analis, memiliki pengetahuan kepemimpinan dan bisa menjadi contoh, serta memiliki terus yang kuat di hadapan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mahasiswa dengan segala karakter milenialnya tetap dituntut memiliki kriteria seperti di atas jika ingin melakukan perubahan kehidupan sosial dan masyarakat, terlebih yang terkait dengan kehidupan politik bernegara. Yang kedua, peran dalam bidang pendidikan. Karakteristik generasi milenial yang cenderung kreatif dan menyukai hal-hal yang proaktif menjadi salah satu peran di bidang pendidikan yang dibutuhkan. Pendidikan merupakan bekal penting bagi pinters untuk mengikuti perkembangan zaman, bukan hanya pendidikan untuk diri sendiri, tetapi sebagai generasi milenial yang proaktif, pintar juga perlu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, pada akhirnya membantu kualitas pendidikan Indonesia yang lebih baik. Tantangan yang nyata juga dihadapi oleh mahasiswa milenial saat ini dalam menyelesaikan studi maupun setelah pasca studi. Yang berikut, tantangan yang pertama, penguasaan teknologi. Perkembangan teknologi yang begitu masif, disrupsi teknologi yang terjadi lebih cepat dengan adanya masa pandemi membuat tantangan khusus di bidang teknologi bagi generasi milenial terasa lebih serius. Gaya hidup generasi milenial yang cenderung sangat dekat dengan teknologi menuntut sikap proaktif sebagai pencipta teknologi tersebut, bukan hanya sebagai pengguna. Terkait dengan status sebagai mahasiswa, paling tidak mahasiswa mampu memanfaatkan setiap teknologi yang tersedia untuk kebutuhan pendidikan dan kehidupannya. Di sini juga mahasiswa perlu mempelajari dan mencari titik lemah dari teknologi yang dikuasainya untuk kemudian memberikan kesempurnaan melalui upaya kreatif penemuan yang dilakukannya. Memanfaatkan teknologi yang sudah ada, menemukan kelemahannya dan memberikan solusi pada kelemahan yang ditemukan tersebut. Yang berikut, untuk generasi milenial, tentu dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh memandang perbedaan suku, agama, ras atau lingkungan. Seperti kita ketahui bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Keberagaman yang pertama, keberagaman wilayah dan lingkungan. Wilayah NKRI membentang dari Sabang sampai Merauke dengan bentuk kepulauan. Di antara ribuan pulau tersebut membentang lautan yang mencapai pulau tersebut yang mencapai 2/3 wilayah Indonesia. Maka dari itu, Indonesia juga disebut negara bahari. Secara administratif, Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang terbagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap wilayah memiliki ciri-ciri tersendiri yang berpengaruh langsung terhadap kondisi lingkungan termasuk flora dan fauna. Kondisi letak daerah dan geografis secara tidak langsung juga membentuk keberagaman warga negara atau penduduk yang mendiaminya dengan berbagai aspek kehidupannya.
Yang kedua, keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Suku bangsa atau kelompok etnik adalah kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi, sistem norma yang mengatur interaksi tersebut. Ada kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggota, serta memiliki sistem kepemimpinan tersendiri. Maka dari itu perlu dikembangkan toleransi umat beragama yang meliputi yang pertama, toleransi antar umat beragama yang berbeda atau toleransi eksternal. Yang kedua, toleransi antar umat beragama yang sama atau toleransi internal. Yang ketiga, toleransi umat beragama dengan pemerintah. Yang berikut, keberagaman ras. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis menyebutkan bahwa ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap manusia memiliki perbedaan ciri-ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, serta ciri fisik yang lain. Kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman ras berpotensi menimbulkan konflik. Konflik tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat, tapi juga bangsa Indonesia secara keseluruhan. Maka setiap warga negara Indonesia diminta menjunjung tinggi rasa persaudaraan, kekerabatan, dan persahabatan sehingga terwujud perdamaian. Kondisi ini sesuai sila kedua Pancasila yang berbunyi yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya bangsa Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa membeda-bedakan ras. Sekian dan terima kasih.